Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pemanfaatan limbah kopi menjadi pupuk ramah lingkungan. Nah, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Keanu Jalur Pangestu dengan NRP 1620200003, Muhammad Ihsan dengan 1620200005, dan saya sendiri dengan Muhammad Geiska 16202022 dan Faujan Adi 16202024. Nah, ini teori pendukung bahayanya limbah kopi. Menurut Ita Juwita tahun 2017 mengungkapkan bahwa limbah kopi menyimpan sejumlah bahaya potensial, terutama karena kandungan beberapa zat kimia beracun yang dapat ditemukan di dalamnya. Alkoid, tanin, dan polifenol merupakan senyawa-senyawa kimia yang dapat membawa risiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, di sini ada logo perusahaan kami, itu logo Bisan. Logo ini mengartikan bahwa biji kopi dapat menyelamatkan banyak masyarakat, dengan maksud biji kopi bisa menghasilkan minuman yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat selalu semangat beraktivitas, dan bahkan dari biji kopi memiliki kulit dan ampas hasil seduhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama di kota Bandung. Dan tangan yang menadah mengartikan bahwa manusia dapat bergantung pada biji kopi, serta terdapat cahaya yang menyinari biji kopi. Yang diharapkan, biji kopi dapat menyelamatkan hidup masyarakat Indonesia, serta terdapat background seperti cairan yang diartikan dengan pupuk cair organik Bisan akan senantiasa menjaga tumbuhan dari setiap petani atau bahkan pembudidaya tumbuhan lainnya. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Faujan. Di sini ada bagian akuisisi dan retensi. Pada bagian akuisisi terdapat dua langkah. Yang pertama penelitian pasar, di mana di dalam penelitian pasar ini yang pertama itu ada segmentasi pasar, studi persaingan, lalu ada profil pelanggan ideal. Lalu yang kedua ada kemitraan dan kolaborasi. Di sini ada identifikasi bisnis potensial, proposal kemitraan, kolaborasi untuk distribusi, lalu yang terakhir dukungan pemasaran bersama. Lalu di bagian retensi terdapat 3 langkah. Yang pertama kualitas produk yang konsisten, itu ada inovasi produk dan umpan balik pelanggan. Lalu ada edukasi pelanggan, di sini terdapat tutorial penggunaan dan platform edukasi. Lalu yang terakhir itu komunikasi terbuka, yaitu di mana ada acara komunitas lalu penghargaan pelanggan. Lalu di sini ada model bisnisnya. Model bisnisnya yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada B2C atau business to consumer. Bisnis to consumer ini meyakinkan bahwa para petani memiliki keinginan besar untuk menggunakan pupuk hasil pemanfaatan limbah kopinya. Dengan dukungan dari strategi akuisisi ini menekankan kemitraan kolaborasi dengan pelaku industri kopi. Lalu untuk bisnis to bisnis ini tujuannya berfokus pada strategi akuisisi dengan kemitraan untuk berkolaborasi. Pada bisnis model kanvas yang untuk key partners itu ada kerjasama dengan petani dan masyarakat lokal, lalu ada kemitraan dengan kafe dan restoran untuk memastikan pasokan limbah kopi. Pada key activities terdapat 3 poin. Yang pertama ada kerjasama dengan kafe atau restoran untuk mengumpulkan limbah kopi. Yang kedua ada menyalurkan pupuk organik yang berkualitas ke target pasar. Lalu yang ketiga ada mengolah limbah kopi dengan fermentasi dan dekomposisi. Pada key resource ini, poin pertama yaitu mengumpulkan ampas kopi dari kafe dan restoran atau F&B. Lalu ada pengetahuan teknik mengolah limbah ampas kopi. Lalu poin ketiga yaitu tenaga kerja untuk mengolah dan mendistribusi pupuk. Pada value propositions, yang pertama ada meningkatkan kesuburan tanah dan tumbuhan. Poin kedua yaitu mengurangi limbah kopi dan menjadi pupuk organik yang berkualitas tinggi. Poin ketiga, menawarkan produk yang inovatif dan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada customer relationship, memiliki 2 poin. Yang pertama ada program gratis pengiriman bagi pelanggan yang setia menggunakan produk. Lalu poin kedua yaitu membuat website company profile dan jejaring sosial media tentang informasi keunggulan pupuk organik. Pada channel memiliki 2 poin. Yang pertama ada menjual pupuk melalui marketplace aplikasi seperti Facebook dan Shopee. Lalu poin kedua yaitu menawarkan pupuk langsung kepada petani atau pembudidaya tumbuhan. Pada customer segments di sini memiliki ada beberapa segmentasi dapat dilihat. Lalu ada cost struktur, yaitu ada 4 biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya pemasaran pupuk dan distribusi, lalu biaya produksi pupuk, biaya pengumpulan ampas kopi, dan biaya teknologi daur ulang
biaya teknologi, contohnya itu alat mixer. Lalu ada revenue stream, ada 3 poin. Yang pertama ada penjualan pupuk organik, lalu ada pelatihan dan konsultasi petani tentang penggunaan pupuk organik, lalu yang terakhir memberikan lisensi atau mengembangkan merek pupuk organik ke wilayah luar kota. Pada BPMN Bisan, di sini ada 2 pool. Pool yang pertama itu untuk aktor pembeli, lalu ada pool kedua itu pada perusahaan Bisan ada beberapa aktor. Yang pertama ada quality control, produksi, kurir, dan administrasi. Oke, selanjutnya ada di implementasi Odoo. Pertama, kita akan membuat customer atau siapa saja yang akan memberi barang kita. Dan yang kedua itu kita mendaftarkan customer-nya, memasukkan data dirinya. Yang ketiga itu masukkan produk yang akan dijual sesuai dengan studi kasus, yaitu pupuk cair organik hasil dari limbah kopi. Yang keempat, setelah produk dan customer sudah terdaftar, langkah selanjutnya adalah membuat penawaran dengan customer dengan menggunakan CRM Pipeline. Masukkan opportunity-nya sebagai berikut. Kelima, buat agenda schedule activity menggunakan email. Setelah dirasa ada tanggapan baik di email, lalu kita rencanakan untuk meeting secara langsung. Berikut schedule untuk activity meetingnya. Kita proposition, Pak Irwan menawar pupuk tadi menjadi 950.000. Setelah dijalan harga, maka opportunity dari Pak Iwan adalah 950.000. Kita akan mengirimkan penawaran beberapa barang seperti berikut menggunakan email. Berikut isi quotation-nya menggunakan email. Setelah quotation dikirim, Pak Irwan membayar sesuai dengan jumlah yang tertera, maka status invoice akan berubah menjadi paid dan akan dikirimkan kembali invoice yang sudah dibayar kepada Pak Irwan. PT Bisan kemudian mengirimkan lagi invoice yang sudah dibayar kepada Pak Irwan menggunakan email. Berikut adalah tampilan invoice yang sudah terkirim dan terbayar. Presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.